ketika ada Allah, itu dimana menjadi sumber dan tujuan hidup manusia, disitulah surga itu berada. Maka surga itu bukan hanya akan kita nikmati nanti setelah kita mati. Tapi surga itu bisa kita nikmati sekarang ini. Hic et nunc. Surga sekarang di sini itu bisa kita nikmati. Tapi itu tadi syaratnya bahwa kita harus bersama Allah. Dalam diri kita harus ada Allah. Allah bersama saya secara pribadi. Berbicara tentang surga memang semacam sesuatu yang sangat-sangat menarik sekali. Karena mau tidak mau harus kita akui bahwa surga ini benar-benar menjadi semacam daya dorong manusia yang bisa memotivasi manusia untuk senantiasa hidup baik selama di dunia ini. Itu yang harus kita akui. Namun, apa dan bagaimana bentuknya? Di mana surga itu terletak? Bagaimana kehidupan di surga itu? Itu terus terang masih menjadi semacam bagian dari misteri iman kita. Begitu banyak penggambaran yang bisa kita dapatkan, mulai dari bacaan-bacaan, kemudian kita dengarkan, mungkin dari khotbah, dan juga mungkin dari film-film. Itu banyak sekali, sering kita memperoleh gambaran tentang surga ini. Dan sebagai orang Kristen tentunya kita mempunyai semacam pandangan tersendiri tentang surga itu. Maka kita juga mau tidak mau kita harus melihat, kita harus merujuk apa dan bagaimana sih surga itu menurut orang Kristen. Dan itu pasti tidak lepas dari apa yang digambarkan, apa yang ada di dalam kitab suci. Dalam kitab suci begitu banyak penggambaran tentang surga, mulai dari awal sampai akhir kitab, mulai dari kitab Taurat, kemudian kitab sejarah, kitab para nabi, nabi kecil, nabi besar, kemudian juga di kitab kebijaksanaan. Kemudian dalam perjanjian baru, keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu juga ada gambaran tentang surga itu. Kisah para rasul, kemudian dilanjutkan dengan surat-surat Rasul Paulus sampai pada kitab Wahyu. Itu ada banyak penggambaran tentang surga. Bisa kita lihat mulai dari paling awal dalam kitab Kejadian, bagaimana penulis kitab memakai Taman Eden itu dijadikan gambaran bahwa inilah surga itu, suatu tempat di mana Allah ada di situ. Allah menciptakan manusia pertama, Adam dan Hawa. Bagaimana mereka juga tinggal di situ penuh dengan kenyamanan, keindahan, semua, katakanlah semuanya itu ada, sampai akhirnya Adam dan Hawa diusir karena melanggar perintahnya. Kemudian di kitab-kitab para nabi itu juga digambarkan bagaimana para penulis ingin menggambarkan surga itu dengan memakai istilah-istilah. Bisa kita baca bahwa para penulis pada waktu itu memakai istilah yang di atas, memakai kata-kata langit, awan. Itu mereka itu menggambarkan bahwa surga itu mempunyai nilai yang tinggi, sangat beda dengan apa yang ada di dalam dunia. Kalau di dunia masih banyak ketidaksempurnaan, ada kelaparan, ketidakadilan. Nah, inilah mereka menggunakan ungkapan di langit, di atas awan,
kemudian pokoknya yang di atas itu ingin menunjukkan bahwa surga itu adanya di atas, melebihi apa yang ada di dunia ini. Bahwa ada tempat bagi mereka yang telah berhasil senantiasa menuruti kehendak Allah. Nanti ada tempat yang diberikan oleh Allah sebagai ganjaran mereka ketika hidup baik di dunia. Kemudian dalam Perjanjian Baru, dalam keempat Injil, itu surga cenderung digambarkan sebagai rumah Bapa, rumah Allah, kerajaan Allah, kerajaan surga. Nah itu ingin menyampaikan bahwa surga itu pasti bersama Allah. Kemudian dalam kitab Wahyu, nah ini mungkin agak semacam, kalau penggambaran surga bisa kita lihat dari Perjanjian Lama itu mengalami semacam pergeseran pola pikir, dan di sini dalam kitab Wahyu ini sebenarnya kembali, tapi masih kembali ke awal, dan masih menyangkut apa yang ada dalam perjanjian keempat Injil tadi, bagaimana surga itu digambarkan semacam tempat kota Allah di mana Allah bertakhta, kemudian bangunan yang penuh dengan lapis emas begitu megah, kemudian persekutuan para kudus, orang suci itu terus menerus menggemakan pujian kepada Allah tiada hentinya. Itulah yang gambar yang diberikan oleh penulis kitab Wahyu. Jadi di sini bahwa surga itu benar-benar sudah digambarkan sejak awal sampai akhir. Nah inilah begitu banyak penggambaran, dan para penulis ingin menggambarkan itu semua, ingin menunjukkan bahwa ada suatu keadaan, bisa jadi ya tempat juga, tapi ini ibaratnya pada suatu keadaan di mana Allah itu berada. Keadaannya begitu indah, begitu nyaman, begitu damai. Maka dari begitu banyak penggambaran sebenarnya bisa kita tarik kesimpulan bahwa surga itu selalu ada Allah. Maka di manakah surga? Itu bisa kita tarik bahwa surga itu ada ketika ada Allah. Nah ini kita tarik lagi bahwa ketika ada Allah itu dimana menjadi sumber dan tujuan hidup manusia, disitulah surga itu berada. Maka ini yang kita tekankan bahwa sekali lagi surga bukan semata-mata, bukan dititik beratkan pada suatu tempat, tetapi lebih pada suatu keadaan tempat itu di mana Allah itu berada, di mana Allah itu bertakhta, di mana Allah itu melingkupi. Maka secara personal sebenarnya ini harus kita sadari bahwa manusia akan mengalami surga kalau dia bersama-sama dengan Allah. Kalau dia menjadikan Allah itu sebagai sumber dan tujuan hidupnya. Dalam seluruh hidupnya, Allah selalu bertata dalam dirinya. Maka inilah syarat supaya manusia itu mengalami surga itu. Ini harus kita sadari. Maka surga itu bukan hanya akan kita nikmati nanti setelah kita mati. Tapi surga itu bisa kita nikmati sekarang ini. Hic et nunc. Surga sekarang di sini itu bisa kita nikmati. Tapi itu tadi syaratnya bahwa kita harus bersama Allah
dalam diri kita harus ada Allah. Allah bersama saya secara pribadi. Allah benar-benar meraja. Segala pola pikir, pemikiran, sikap, tindak tanduk, perilaku kita harus seturut dengan kehendak Allah. Ini sebenarnya inti dari pengalaman surga itu. Nah, ini yang menjadi persoalan adalah orang sering mencari apa sih kehendak Allah itu. Nah, ini menjadi persoalan tersendiri. Karena meskipun sudah begitu lama kita mengenal kitab suci, kita nggak akan melihat kehendak Allah kalau kita tidak mau mencarinya. Ya, kehendak Allah itu ada dalam diri kita kalau kita mau mendengarkan. Kalau kita, ya itu ini yang menjadi persoalan. Kita ini dari kecil sudah membaca kitab suci, mendengar kitab suci, tapi kita tidak mau melihat bahwa kehendak Allah itu ada. Semua di dalam kitab suci ini merupakan kehendak Allah. Tapi bagaimana kita mau tidak membaca, mendengarkan, melaksanakan. Ini yang terus terang menjadi semacam penghambat kita untuk merasakan surga itu, untuk merasakan surga di dunia ini. Maka inilah, kalau kita mau, sekali lagi, kita nggak usah menunggu surga itu nanti setelah kita mati. Nggak usah, sekarang ini bisa kita nikmati. Syaratnya yaitu tadi, kita hidup bersama Allah. Allah yang meraja dalam diri kita. Dan kalau kita sudah hidup bersama Allah, Allah sudah bertata dalam diri kita, kita mempunyai pandangan Allah di dunia ini. Yakinlah, kita akan merasakan suatu kebahagiaan, kedamaian sejati. Maka segala pencobaan, percobaan, ujian itu kita akan, ya, dalam keadaan apapun kita akan bersyukur. Karena itu semua menjadi proses bagi kita untuk mengalami surga itu. Ini yang memang agak sulit sih mencerna, tapi ya memang itulah yang harus kita lakukan. Kita nggak bisa lepas dari Allah. Kita harus, ya kan, kita itu loh milik Allah, dunia ini loh milik Allah, segala yang ada di dunia ini seluruhnya milik Allah. Kalau kita tidak mau menjadikan Allah itu sebagai satu-satunya sumber kekuatan untuk kita, ya kita nggak akan merasakan surga itu. Ini yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Perlu semacam suatu kesadaran akan kehadiran Allah di dalam diri kita, dalam lingkungan kita. Kalau Allah sudah bertata, sekali lagi hidup kita akan mudah. Nah, kembali ke tadi tentang orang mencari kehendak Allah. Semua sekali lagi ada dalam kitab suci, dan ini yang begitu mudah bisa kita temukan loh. Kehendak Allah itu. Ya kita baca aja lah yang paling mudah. Di Injil itu ada banyak. Bagaimana Yesus mengatakan sendiri, siapakah yang punya kerajaan Allah itu? Adalah mereka yang miskin di hadapan Allah. Jadi mereka yang menggantungkan seluruh hidupnya bersandar hanya kepada Allah. Dan kesadaran yang kembali tadi, Allah sebagai sumber dan tujuan hidup manusia. Kalau itu sudah ditanamkan dalam diri kita, kita hidupi, kita sadari, yakinlah sekali lagi, semua itu akan indah. Kita nggak akan merasakan suatu kesedihan, kita nggak ada rasa dendam. Kita hanya bisa memuji Allah, terima kasih Tuhan. Dan inilah surga itu. Kan seperti ya dalam Injil sabda bahagia itu jelas sekali. Orang berbahagia adalah orang yang, coba kita hayati ini, bukan hanya kita hafalkan. Ketika kita ditampar pipi yang satu, berikan pipi yang lain. Ketika kita dicela, dihina, diusir, disiksa, kita berbahagia
Kenapa? Ya, karena kalau mengalami hal itu semua, kita akan punya kesadaran bahwa ini suatu kesempatan bagi kita untuk ya, mengikuti, katakanlah mencicipi. Kita bisa bersyukur, kita menengadah ke langit, kita memandang wajah sambil mengatakan, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan untuk mencicipi piala penderitaanmu. Karena disinilah kemuliaan Tuhan itu. Ini yang harus kita wujudkan sebenarnya. Jadi terus terang, surga itu begitu nikmat, dan itu banyak bisa kita rasakan kalau kita tidak melepaskan diri dari Allah. Semua akan bahagia meskipun kita hidup di dunia, kita bisa bahagia. Kita dihina, dicemooh, kita disakiti, kita nggak akan balas dendam, kita ya. Bahkan itu kesempatan kita untuk mendoakan mereka. Inilah surga itu. Kalau berikan duniawi memang ya tidak bisa itu kan. Kalau berikan duniawi kan ya, mata ganti mata, saling balas dendam, dan itu yang jadi semacam semakin kita menjauhkan diri dari surga itu. Maka mari, Allah sudah memberi kesempatan bagi kita untuk menikmati surga di dunia ini. Allah sudah begitu memberi banyak kepada kita. Kitab suci sangat berguna bagi kita dalam kehidupan kita. Kita nggak mungkin merasakan surga kalau kita tidak seturut dengan kehendak Allah. Maka mari lagi kita mohon kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Kita menyerahkan diri kita seluruhnya kepada Tuhan. Kita bersandar kepada Allah. Kita yakin Tuhan pasti akan membantu kita. Tidak ada salahnya sama sekali kalau kita mau berbuat baik. Jadi orang baik, itulah tujuan hidup kita. Ketika kita menjadi orang baik, otomatis surga sudah kita rasakan.